teman-teman semuanya, perkenalkan, saya Azkia Maria Misaki dari kelas 12 MIPA 4 dan di sini saya akan menjelaskan mengenai alat yang saya buat. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas praktek kelas 12 semester 6. Jadi, saksikan terus. Jadi, untuk proyek kali ini saya bersama teman-teman saya membuat miniatur biang lala. Kami membuat miniatur ini secantik mungkin. Di sini kami menambahkan ornamen-ornamen seperti di tengah perkotaan, serta ada gambaran kehidupan di dunia nyata. Seperti ada orang-orang yang berjalan, ada orang-orang yang duduk di taman, dan sebagainya. Ini dibuat agar terlihat lebih realistis dan menambah nilai keestetikaannya. Nah, apa saja sih bahan dan alat serta cara pembuatan proyek kami kali ini? Simak terus selanjutnya. Jadi teman-teman, bahan yang diperlukan dalam pembuatan proyek ini adalah satu, untuk biang lalanya kami menggunakan tusuk sate yang dirangkai dan direkatkan dengan lem tembak dan diberi dinamo agar dia itu bisa berputar, lalu disambungkan dengan aliran listrik. Dan yang kedua, kita ada ornamennya. Untuk ornamen ini sebagai pelengkap yaitu ada karton, styrofoam, rakitan gedung-gedung, dan ornamen-ornamen lainnya sebagai hiasan agar lebih mempercantik proyek kita kali ini. Jadi di dalam biang lala ini yang menjadi sumber putarannya yaitu dinamo yang dihubungkan dengan aliran listrik. Ini berhubungan dengan konsep fisika yaitu gaya Lorentz. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih dinamo itu? Teman-teman, dinamo atau istilah lainnya disebut sebagai generator adalah sebuah mesin listrik yang dapat mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Konsep kerja dinamo sama dengan generator, yaitu memutar kumparan di dalam medan magnet atau memutar magnet di dalam kumparan. Bagian dinamo yang berputar disebut dengan rotor, sedangkan bagian dinamo yang tidak bergerak disebut stator. Pada posisi ini, dinamo akan menerima energi dalam bentuk gerak dan mengeluarkannya menjadi sebuah aliran listrik statis. Pada konsep yang sederhana, dinamo terdiri dari sebuah lilitan kawat yang diletakkan di dalam kumparan atau medan magnet. Hal ini dapat ditemui pada pembangkit listrik tenaga air, di mana aliran listrik atau aliran air akan diarahkan pada turbin untuk menghasilkan gerak rotasi yang berulang-ulang. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja. Jadi sebelum ke cara kerjanya, kita harus tahu dulu nih, apa sih gaya Lorentz itu? Gaya Lorentz adalah gaya yang terjadi pada sebuah penghantar berarus listrik dalam medan magnet. Gaya magnet pada penghantar berarus listrik dalam medan magnet memungkinkan berputarnya kumparan penghantar berarus listrik dalam medan magnet. Ini juga berhubungan dengan motor listrik. Motor listrik merupakan alat untuk mengubah energi listrik yang jadi energi kinetik atau energi gerak, yang cara kerjanya hampir sama dengan cara kerja galvanometer. Nah, ketika kumparan yang ada dalam daerah medan magnetik dialiri arus listrik, kumparan tersebut akan menghasilkan gaya Lorentz, yang menyebabkan kumparan berputar pada suatu sumbu. Apabila arus listrik dialirkan lewat kumparan,
kumparannya akan bersifat sebagai kutub utara bergerak menghadap ke bagian selatan magnet. Permukaan yang bersifat sebagai kutub selatan bergerak menghadap ke kutub utara magnet, lalu kumparan akan berhenti berputar. Nah, untuk berputar lagi, tepat ketika kutub kumparan berhadapan dengan kutub magnet, arah arus dalam kumparan itu dibalik. Dengan arah arus yang terbalik ini, maka kutub utara kumparan akan berubah menjadi kutub selatan. Kutub selatannya akan menjadi kutub utara, begitupun sebaliknya. Nah, kutub utara kumparan akan berhadapan dengan kutub utara magnet. Kutub selatan kumparan berhadapan dengan kutub selatan magnet juga. Jadi kutub-kutub ini akan menolak kumparan setengah putaran sampai kutub utara kumparan berhadapan dengan kutub selatan magnet. Kutub selatan kumparan berhadapan dengan kutub utara magnet. Ketika itulah arus kumparan akan dibalik lagi. Proses ini akan terus berulang sehingga biang lala ini akan terus berputar. Jadi itulah penjelasan mengenai proyek yang telah saya dan teman-teman saya buat. Semoga ini dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.